Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita lanjutkan di 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan 27. Saya tetap mengharapkan saudara membaca pada bagian ini semuanya, karena saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonathan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Jonathan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau. Saudaraku Jonathan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata. Saudara sekalian, Daud sangat menghormati Saul dan anak-anaknya itu sebagai pahlawan. Dia ungkapkan dalam satu nyanyian tadi, itu dalam bentuk kepahlawanan yang sangat baik begitu ya. Memang pujian yang spesifik terhadap Saul tidak ada, karena ini adalah wujud hormat Daud kepada Saul. Memang tidak seperti sangat spesifik gitu ya, misalnya engkau pahlawan yang begini-begini, nggak ada memang. Memang sangat general. Tetapi ini adalah satu wujudnya kehormatan Daud menghormati Saul. Rasa hormat itu terlihat dari yang pertama itu adalah Saul dan Jonathan telah membela kehormatan Israel. Kematian mereka bisa menjadi bahan hinaan musuh. Jadi artinya mereka memiliki satu posisi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka tetap membela mati-matian kehormatan Israel. Yang kedua adalah Saul dan Jonathan sebagai prajurit yang handal. Saul banyak sekali memenangkan pertempuran-pertempuran bersama juga dengan Jonathan dan anak-anaknya. Yang ketiga adalah sebagai raja, Saul telah memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Suka tidak suka, Saul tetap berjasa dalam hal memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Hal ini tidak bisa dihilangkan begitu saja atas jasa-jasa daripada Saul itu sendiri. Nah, pertanyaannya sederhana bagi kita, saudara-saudara ya. Apakah kita bisa melihat kebaikan atau jasa seseorang yang kita benci? Saudara, ini menjadi permasalahan karena Daud itu seharusnya membenci Saul. Tetapi karena kembali lagi Daud itu diurapi oleh Tuhan, maka dia tidak mau melihat kebencian dalam diri Saul. Sehingga walaupun Saul sangat membenci dia tidak membencinya. Bahkan Daud mengajarkan hal ini kepada Bani Yehuda. Artinya ke semua orang tentang nyanyian kepahlawanannya Saul. Saudara, ini luar biasa bagi saya karena mungkin saya juga pribadi sangat sulit. Kebanyakan mungkin dari kita, kalau kita tahu ada seseorang yang kita benci, lalu mendapatkan malapetaka, hati kita seneng. Kayaknya tentrem, adem, ayem begitu ya. Kalau dia tahu dia mendapatkan kesialan begitu ya. Kayaknya seneng banget begitu. Ini seharusnya kan Daud bergembira, tapi enggak. Dia menyanyikan satu nyanyian pahlawan yang gugur begitu ya. Seperti 7 pahlawan revolusi ya, kalau di kita begitu ya. Satu nyanyian yang sangat menyehatkan hati, bahwa seolah-olah jasanya sangat besar bagi bangsa Israel. Itu kehebatan daripada Daud. Dan kebesaran jiwa seseorang ditandai dengan melihat kebaikan orang lain daripada keburukannya. Saudara, kita bisa pelajari dari sini adalah kita memang lebih senang melihat kejelekan orang daripada kebaikannya. Kita harus jujur, saudara, yang kita sering ceritakan itu kan keburukannya orang. Jarang kita menceritakan kebaikannya orang. Selalu yang kejelekannya. Orang sudah mengerjakan tugas dari 1 sampai 10, ada satu tugas saja yang tidak terselesaikan dengan baik, saya yakin saudara dan saya akan menceritakan seumur hidup yang satu ini. Tetapi yang 9 tugas yang lainnya, itu dilupakan begitu saja. Seolah-olah itu memang tugas loh. Seolah-olah itu memang kewajiban loh. Jadi nggak perlu kasih pujian. Nah, saudara, Daud beda. Saudara, selama kita tidak bisa melihat satu perspektif hal seperti ini, kepada orang lain yang kita benci, tanda petik begitu ya, maka kita akan sulit sekali untuk memahami firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan-jangan yang menjadi ganjalan kita everyday itu adalah itu, saudara. Saudara, hari ini kita kembali lagi diingatkan oleh firman Tuhan bahwa bagaimanapun semua itu adalah ciptaan Tuhan dan kita harus melihat kebaikan itu. Melalui apa? Kacamata Kristus. Selama kita tidak pernah memakai kacamata Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu terjebak melihat orang itu negatif, jelek, dan kita harus selalu mengabarkan kejelekan orang lain daripada mengabarkan Injil, kabar sukacita. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.